Saya ingin mengulangi apa yang tadi saya sampaikan dalam pembicaraan dengan sebelah kiai, bahwa sekarang ini yang penting kitanya ini loh, gimana kita itu mikir gimana bisa saingan sama Muhammadiyah, gimana bisa pondok ini punya duit sendiri, gimana kitanya ini, gimana kita ini loh, kiai-kiainya ini gimana dulu. Kalau ini belum beres percuma, semuanya percuma. Buat apa? Kalau yang lain mau maju Muhammadiyah maju, biar. Kalau lembaga-lembaga lain punya kekayaan besar, biar. Mari kita pikir dulu ini keulamaan kita ini seperti apa. Yang mulia para kiai, para masyayikh, Ibnu Qaddimah, Khatib Am, Kiai Ahmad Said Astori, Kiai Ubaidillah Sadaqah, Rais Suriah Jawa Tengah, Kiai Mas'ud Masduqi, Rais Suriah Jogja, para kiai yang lain, para Rais cabang yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, sebelumnya saya mohon maaf, saya nanti tidak bisa mengikuti sampai akhir karena saya harus lari mengejar penerbangan sore ini. Saya mungkin 2:30 harus sudah bergerak, bergeser dari sini. NU ini adalah jam'iyahnya ulama, ini Nahdlatul Ulama. Ini jam'iyahnya ulama, bukan yang lain. Nah, pertama sebetulnya sudah ada semacam diskusi yang intens dan penuh kontroversi dalam beberapa segi ketika hendak didirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Pada waktu itu sejak tahun 1925 itu sudah ada pembicaraan dari kiai-kiai untuk mendirikan jam'iyahnya para ulama. Dan saya mendapat riwayat dari salah seorang zuriyah Syekhuna Khalil, yaitu Kiai Makki Nawawi, Ketua PCNU Bangkalan, bahwa ketika pertama kali Hadratus Syekh matur kepada Syekhuna Khalil tentang gagasan mendirikan jam'iyahnya para ulama ini, itu tanggapan Syekhuna yang langsung itu bilang, beda ulama kajebur. Ini sayangnya yang orang yang asli Solo tidak datang ya, jadi. Apa ada ulama di Jawa? Kata Syekhuna bilang, apa ada ulama di Jawa? Nah ini, maka ada sejumlah kiai besar yang juga murid-murid dari Syekhuna pada waktu itu, termasuk salah seorangnya kalau tidak salah Kiai Abdullah dari Pasuruan, yang langsung menyatakan tidak mau bergabung dalam organisasi yang didirikan oleh orang-orang yang menyebut diri mereka ulama. Dulu katakan begitu, karena pada waktu itu kiai-kiai ini pertama punya standar yang tinggi tentang keulamaan, yang kedua tercekam oleh rasa tawadhu untuk tidak mengaku sebagai ulama. Saya khusnudzon bahwa siang ini itu yang terjadi, sehingga banyak yang tidak mau duduk di depan ini karena tidak berani mengaku ulama gitu. Ya. Mudah-mudahan bukan karena sudah malas gerbuk ulama gitu. Karena memang ulama ini masalah yang pelik, masalah yang berat untuk dipikirkan. Kalau kita bicara tentang standar, tentang makna dari nisbah ulama itu sendiri. Pada tahun 40-an ada Basul Masail, saya ditunjukkan kitab hasil Basul Masail ulama Jawa di Mekah tahun 40-an. Itu Lekmus punya, Kiai Mustafa Bisri punya, saya ditunjukkan. Salah satu masalah yang dibahas itu bagaimana hukumnya
berikan nisbat kiai bukan ulama, kiai kepada orang yang tidak pantas. Itu dibasul masalahkan oleh para kiai kita yang mukim di Mekah pada waktu itu tahun 40-an. Dan hasil basul masalahnya jawabannya adalah haram. Haram memberi sebutan kiai kepada orang yang tidak pantas. Kenapa? Alasannya karena kalau orang disebut kiai, dia diberi nisbat yang di tengah-tengah masyarakat lalu punya kedudukan menjadi rujukan keagamaan. Kalau orang ini dia sudah dinisbati dengan nisbat kiai, tapi kemudian sebetulnya dia tidak pantas, lah orang awam ngertinya bahwa dia kiai lalu menjadikan rujukan agama, ini tentu kita tahu semua bagaimana mafsadah yang timbul dari itu. Nah, masalahnya kemudian ya apapun juga tidak mungkin umat ini nggak ada ulamanya, itu kan nggak mungkin. Walaupun dikatakan bahwa Allah itu mencabut ilmu dengan biqabdil ulama, ya tetap saja harus ada ulama di tengah-tengah umat ini, tidak mungkin tidak. Apalagi kalau kita ingat sabda Rasulullah SAW yang dikutip juga oleh Hadratus Syekh dalam salah satu nasrahnya, innal ulama umana Allah ala ibadi. Itu yang hadis yang dikutip oleh Hadratus Syekh dalam salah satu nasrahnya. Nah, kalau ulamanya tidak ada, siapa yang dipasrai? Hamba-hambanya Allah ini, umana Allah ala ibadi, itu ulama. Jadi mestinya ada ulama, sarupa-rupanya kudu ana ulama. Nah, cuma sekarang ulama ini lalu macam apa? Ya, sekarang orang-orang bahkan di antara kita sendiri juga makin kabur persepsi tentang ulama ini. Ya, ada yang ketakutan disebut kiai kayak Ofa tadi itu. Sementara ada banyak orang lain yang kepengin disebut kiai. Kalau perlu bikin panggung sendiri dan seterusnya. Ini persepsi tentang ini makin kabur. Nah, maka kita butuh dokumen yang lebih punya kekuatan untuk disosialisasikan kepada masyarakat mengenai keulamaan ini. Jelas bahwa masyarakat masih menganggap nisbat ulama itu sebagai nisbat yang sangat bernilai, sangat berwibawa. Tapi ulama itu ulama yang macam apa? Nah, ini yang masyarakat sendiri itu kabur kalau tidak ada yang menjelaskan. Nah, itulah sebabnya lalu ada gagasan untuk menyusun piagam nilai-nilai keulamaan ini, yang tujuannya pertama-tama adalah jelas ya, bukannya kita sul adab, tapi kita ingin mengingatkan kembali kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi ulama tentang seperti apa sebetulnya nilai-nilai yang harus diteguhi dalam keulamaan itu. Yang kedua, tentu saja sebagai panduan untuk mereka yang sedang kepingin menjadi ulama, supaya mengerti apa yang harus ditempuh untuk bisa mencapai nisbat itu, dan nantinya apa wadifah yang ditanggung ketika mencapai nisbat ulama itu. Dan yang ketiga, tentu saja sebagai rujukan bagi masyarakat awam tentang siapa sih yang sebetulnya pantas atau bisa disebut sebagai ulama. Nah, setelah diskusi di antara teman-teman PBNU, memang terus terang saja inisiasi gagasan ini dari saya bersama-sama dengan Pak Amin Syed Husni, dan kemudian kami diskusikan dengan teman-teman PBNU yang lain termasuk dari kalangan Suriah, terutama para kiai-kiai mudanya. Sehingga
dihasilkan draft seperti yang sekarang sudah dibagikan kepada panjenengan semua. Yang pada intinya draft itu memuat sejumlah pilar tentang nilai-nilai keulamaan itu. Yang pertama tentu saja adalah kriteria, syarat. Orang disebut ulama itu syaratnya apa supaya dia pantas disebut ulama. Ada soal keilmuan, ada soal kapasitas ruhani, ada soal kuwah ilmiah, tapi jelas harus ada kriteria tentang kuwah ruhaniyah, bahwa keulamaan itu bukan hanya soal penguasaan atas khazanah ilmu, tapi juga soal ruhani. Nah, yang kedua, pilar yang kedua adalah soal ahwal syahsiyahnya. Kalau menjadi ulama ini ahwal syahsiyahnya mestinya seperti apa? Gitu. Misalnya kalau istrinya cuma satu, itu sebetulnya bisa nggak dianggap memadai sebagai ulama, misalnya begitu. Ini termasuk ahwal syahsiyah. Ya tentu saja soal akhlaknya, soal macam-macamnya lah. Paling tidak hal-hal yang normatif terkait dengan ahwal syahsiyah dari para ulama ini. Ya. Nah, yang ketiga, karena kita ini punya organisasi ulama yaitu Nahdlatul Ulama ini, maka tentu saja harus kita bicarakan bagaimana sebetulnya kedudukan, fungsi, peran, tugas-tugas dari para ulama di tengah-tengah kehidupan berjam'iyah ini. Maka ada nilai-nilai kejam'iyahan. Ya, di samping ada nilai-nilai tentang tadi itu tentang keilmuan, nilai-nilai tentang keruhanian, nilai-nilai tentang akhlak sebagai ahwal syahsiyah, ada nilai-nilai nilai-nilai kejam'iyahan. Karena ini organisasinya ulama, bukan organisasinya politisi, bukan organisasinya broker-broker tambang, bukan bukan organisasinya ya sekedar guru-guru madrasah. Ini organisasinya ulama. Jadi ulamanya itu harus bagaimana di dalam organisasi ini. Ini adalah concern atau kepedulian saya yang sebetulnya sudah agak lama. Sebetulnya gimana ya ulama ini? Karena saya menyaksikan gejala semakin merosotnya, terus terang saja ini, semakin merosotnya keterlibatan ulama di dalam dinamika kejam'iyahan di berbagai tingkatan. Saya melihat pertama-tama itu saya perhatikan misalnya sejak tahun 90-an bagaimana Ansor itu sudah tidak ada muka santrinya, itu tidak ada sejak tahun 90-an. Apalagi kalau dibawa makin ke atas sampai ke elitnya, sudah tidak ada lagi santri-santri, ya, santri-santri senior, gus-gus, kiai-kiai muda yang terlibat di Ansor, itu tidak ada sudah. Nah, kalau sudah tidak ada itu, terus wajahnya Ansor ini bukan wajah santri, itu terus gimana? Wong Ansor ini adalah banomnya NU. Kenapa lagi kalau NU-nya? Tadi saya rasa-rasa dengan Kiai Ansori, dan itu sudah. Ya, saya cerita tentang apa yang saya sampaikan dalam pertemuan para surya-surya Himasal di Lirboyo waktu itu. Ada Kiai Ubaid hadir juga. Sebetulnya sejauh mana sih ihtimam para kiai ini kepada NU ini, sejauh mana? Karena saya merhatikan selama saya menjadi pengurus di PBNU itu, tingkat aktivisme para kiai di dalam mengurus jamiah ini rendah, dan semakin lama semakin rendah. Rapat-rapat pengurus itu makin banyak yang absen, kiai-kiai, makin sering, sehingga hanya
beberapa gelintir yang aktif untuk mengikuti rapat-rapat dan forum-forum organisasi. Dan saya tanyakan kepada teman-teman di PWNU, PCNU, kondisinya sama. Padahal kita masih punya masalah yang lebih berat lagi sebetulnya, yaitu bahwa sebaran para ulama ini tidak merata juga. Sebaran kiai ini di berbagai daerah nyari kiai itu susah. Ya kalau di Jawa Tengah begitu enak, bagaimana dengan Kalimantan Utara? Bagaimana dengan Sulawesi Utara, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan lain sebagainya? Itu masalah besar. Nah, kalau masalah nilai-nilai keulamaan ini, standar nilai-nilai keulamaan ini tidak dipertegas, maka standar keulamaan juga pasti akan makin kabur. Bahwa sekarang dengan enaknya ada yang mengusulkan supaya ahwa didasarkan pada zona, itu bukti bahwa orang sudah menganggap sudah tidak terlalu penting soal standar dan nilai keulamaan itu. Sudah menganggap udah sama sajalah kalau ulama dari pesantren sama ulama profesor doktor di perguruan tinggi itu sudah sama saja gitu, kira-kira begitu pikirannya misalnya. Dan terus maka ini harus kita ingatkan kembali dan kita tegakkan kembali nilai kejamiahan dari ulama. Dan yang terakhir tentu saja nilai-nilai kemasyarakatan dalam fungsi ulama sebagai ra'il ummah ini. Karena sekali lagi bagaimana sabda Rasulullah, innal ulama umana'ullah ala ibadi. Jadi bagaimana? Nah kita hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa, bagaimana nilai keulamaan terkait dengan bangsa, nilai keulamaan terkait dengan masyarakat, dan seterusnya. Karena ini bisa tidak sederhana nanti, tapi kita harus temukan kaidah-kaidahnya. Ini nggak sederhana karena ada hal-hal yang sekarang semakin rumit ketika kita bicara tentang misalnya kepentingan nasional, kepentingan internasional, kepentingan Islam, kepentingan lokal, rumit sekali. Tempo hari saya terlibat diskusi dengan kiai-kiai di Jawa Barat, misalnya terkait dengan posisi Indonesia di tengah dinamika urusan Israel Palestina ini, Amerika, Iran, macam-macam. Saya tentu saja tidak bisa menjelaskan semuanya karena itu rumit sekali. Ya, tapi saya hanya katakan begini. Sekarang beginilah. Presiden Prabowo itu presiden mana? Presiden Indonesia tuh. Rakyatnya rakyat mana? Rakyat Indonesia. Nah sekarang kalau ada kaidah tasarruful imam manutun bimaslahatir ra'iyah, itu maslahatnya ra'iyah mana? Lepas dari bagaimana percaturan internasional terkait ini, tentu yang pertama-tama dipikirkan adalah bagaimana maslahatnya ra'iyah Indonesia dulu toh. Saya bilang begitu. Apa gunanya misalnya Indonesia ini membantu Iran misalnya, mendukung Iran habis-habisan kalau rakyatnya buyar, kalau rakyatnya sengsara misalnya. Ini nilai-nilai yang harus kita ukur, harus ada kaidah yang harus kita ikuti dalam hal ini, sehingga enggak serta-merta ya, kita tidak secara asal gitu terlibat dalam isu-isu di medsos, harus begini harus begitu tanpa ada pertimbangan tentang kepentingan-kepentingan dasar yang harus dipertimbangkan. Maka harus ada nilai-nilai tentang kebangsaan dan kemasyarakatan. Nah ini pilar-pilar yang sekurang-kurangnya yang harus menurut saya dibutuhkan perumusan kaidah-kaidahnya supaya
ulama kita juga tidak berketerusan bingungnya melihat keadaan. Karena saya melihat gejala ulama ini makin bingung, tidak peduli, makin takut terlibat. Asbah karepmu kono lah tanfidiyah piye. Sementara kiai-kiainya sendiri sudah, karena merasa sudah tidak bisa mikir. Wong mau mikir itu kaidahnya juga enggak jelas, ini yang dipikirkan apa. Ini repot. Nah, yang lebih parah lagi kalau kemudian para ulama ini mempertimbangkan masalah tidak pertama-tama atas dasar ilmunya, tapi atas dasar kalkulasi-kalkulasi, seperti kalkulasi politik, ekonomi, kalkulasi pragmatis yang lain. Ini akan makin repot. Nah, hal-hal semacam inilah para kiai yang saya hormati, ini yang perlu ditegaskan kembali. Sebagai awalan, menurut saya ini gagasan fundamental yang luar biasa penting, bahwa nanti gagasan ini akan dikembangkan lebih lanjut. Ini kan kita ajukan sebagai materi muktamar untuk disetujui Munas Kombes sebagai materi muktamar. Nanti masuknya di Basul Masail Maudhu'iyah. Nah, kalau sudah sampai di muktamar, kita punya waktu untuk menyempurnakan semua ini. Bahkan kalau sudah ditetapkan di dalam muktamar, tetap terbuka kesempatan untuk terus menyempurnakan dokumen piagam nilai keulamaan ini, sehingga ke depan bukan hanya ulama-ulama ini juga semakin punya pegangan tentang bagaimana harus berperan. NU sebagai jamiah itu sendiri juga kemudian punya referensi, punya acuan tentang program apa saja yang dibutuhkan untuk bisa memberdayakan para ulama ini sesuai dengan standar nilai keulamaan yang disepakati. Nah, ini para kiai, hal-hal mendasar yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar sebetulnya atas gagasan piagam nilai-nilai keulamaan ini. Saya ingin mengulangi apa yang tadi saya sampaikan dalam pembicaraan dengan sebelah kiai, bahwa sekarang ini yang penting kitanya ini loh, gimana kita itu mikir gimana bisa saingan sama Muhammadiyah, gimana bisa pondok ini punya duit sendiri, gimana kitanya ini, gimana kita ini loh, kiai-kiainya ini gimana dulu. Kalau ini belum beres percuma, semuanya percuma. Buat apa? Kalau yang lain mau maju Muhammadiyah maju, biar. Kalau lembaga-lembaga lain punya kekayaan besar, biar. Mari kita pikir dulu ini keulamaan kita ini seperti apa. Supaya kita tidak mengejar hal-hal yang sebetulnya tidak menjadi tanggung jawab dasar dari keulamaan itu. Jenengan mau berlagak tawaduk, nggak berani disebut kiai, nggak berani disebut ulama, nyatanya nerima santri kok. Nyatanya diundang pengajian datang, pulangnya diamplopi mau, gimana? Masa kita gak pikirkan hakikat dari kedudukan para ulama dan orang-orang yang sudah terlanjur diberi nisbat ulama, terlanjur dianggap sebagai ulama, diajak ke sana kemari oleh berbagai pihak untuk melegitimasi macam-macam urusan atas nama ulama. Monggo.
Kita ini sudah kelamaan enak sejak reformasi. NU ini nggak ada yang nggak enak sejak reformasi. Kalau sebelum reformasi macam ngenes terus NU ini. Tapi sejak reformasi itu enak terus, nggak pernah nggak enak. Itu saya kira sekarang sudah saatnya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa tala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum aksaruhum fasik wal ya'dzu billah summa al ya'dzu billah Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.